Bagi orang yang hidup di zaman modern seperti kita, mandi adalah bagian dari rutinitas sehari-hari. Bahkan, rata-rata orang Indonesia bisa mandi 2-3 kali sehari. Itu adalah waktu yang cukup banyak untuk mandi, jika dibandingkan dengan negara lainnya. Namun, bila dilihat dari sejarahnya, aktivitas mandi ini tidaklah sesederhana itu. Di video kali ini, mari kita sama-sama membahas tentang sejarah mandi. Di zaman prasejarah, nenek moyang kita tinggal di gua dan di gubuk yang mereka bangun dari sumber daya alam seadanya. Berabad-abad lalu, satu-satunya sumber air yang kuat hanyalah air terjun. Maka dari itu, masyarakat kuno pada zaman itu menggunakan air terjun untuk mandi. Berbeda dengan saat ini, di mana sebagian besar rumah tangga memiliki sumber air, masyarakat kuno harus melakukan perjalanan bermil-mil jauhnya untuk mencari air terjun yang mereka gunakan untuk mandi. Air terjun dinilai merupakan cara yang jauh lebih efektif untuk membersihkan diri dibandingkan mandi di sungai atau di danau. Seiring dengan kemajuan masyarakat, orang Mesir menemukan kendi keramik yang bisa meniru efek air terjun dengan menuangkan air ke tubuh mereka. Selain itu, orang Mesir juga memperkenalkan unsur kemewahan dan kenyamanan pada pengalaman mandi. Ketika akan mandi, orang-orang kaya di Mesir akan memerintahkan pelayannya untuk membawa kendi berisi air ke kamar mandi khusus. Setelah mengadopsi gagasan mandi orang Mesir, orang Yunani kemudian mengembangkannya dengan membangun sistem drainase pertama di pemandian. Mereka menemukan sistem yang memungkinkan air dialirkan masuk dan keluar ruangan melalui pipa timah. Dan, bukan hanya segelintir orang kaya saja yang mendapatkan manfaat ini, mereka juga membangun sebuah area yang luas, di mana semua orang bisa mandi bersama. Bangsa Romawi mungkin tidak membangun sistem drainase pertama, seperti orang Yunani. Namun, mereka adalah pionir dalam hal kesehatan masyarakat. Sebagai contoh, orang-orang Romawi membangun sistem pembuangan air limbah pada tahun 315 Masehi, serta memiliki 144 toilet umum di kota Roma. Bangsa Romawi tidak hanya membangun pemandian besar di tanah air mereka, tetapi juga di daerah jajahan yang mencakup sebagian besar Eropa. Ini membuktikan bahwa bangsa Romawi sangat menjunjung tinggi standar kebersihan. Namun, runtuhnya kekaisaran Romawi dan Yunani menyebabkan teknologi yang digunakan untuk mandi ditunda selama beberapa ratus tahun kemudian. Sekian ratus tahun telah berlalu, pada tahun 1767, William Fetham, seorang pembuat kompor dari London, membuat hak paten pertama untuk pancuran air. Metode pancuran ini dilakukan dengan cara memompa air ke dalam wadah di atas kepala, dan menarik rantai yang akan mengeluarkan air dingin. Namun, kekurangan dari metode ini adalah tidak adanya pembuangan limbah, seperti sistem yang dibuat oleh orang Romawi. Pada tahun 1810, English Regency Shower ditemukan oleh seorang pengusaha anonim yang pertama kali menawarkan mandi air panas ke beberapa pemandian. Hal ini kemudian diadaptasi lebih lanjut pada tahun 1850, setelah metode drainase Yunani dan Romawi ditemukan kembali. Itu berarti, masyarakat tidak lagi menggunakan air yang sama setiap kali menumpahkan air ke tubuh mereka. Pada tahun 1920, Amerika mulai menyebarkan pancuran air, atau shower ini, kepada masyarakat luas, bukan hanya kepada orang kaya saja. Setelah itu, Inggris mengikuti jejaknya, ketika shower listrik telah diluncurkan di pasaran. Barulah, pada tahun 1980, mandi yang kita kenal seperti sekarang ini, mencapai puncaknya. Variasi kepala pancuran, lampu warna-warni, dan body jet, semuanya populer dan tersebar luas di pasaran.
Tren ini terus berlanjut sampai saat ini, dengan jumlah yang sangat besar, dan hampir dimiliki oleh setiap masyarakat.